Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab MTS kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Nah, apa sih kompetensi inti itu? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap siswa pada jenjang tertentu, baik itu SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Nah, di setiap jenjang ini mempunyai kompetensi inti yang berbeda-beda. Tujuannya menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kognitif siswa. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari 3, yaitu kompetensi sikap, kemampuan, dan keterampilan, yang dirumuskan dalam KI 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 yaitu untuk kompetensi inti keterampilan. Nah, adapun fungsi dari kompetensi inti atau KI ini melalui KI sinkronisasi horizontal kompetensi dasar antara mata pelajaran pada setiap kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama di kelas yang berbeda juga dapat dijaga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar atau disingkat dengan KD. Nah, apa sih kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar merupakan kemampuan dari mata pelajaran yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik pada suatu mata pelajaran dalam satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi inti merupakan berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki untuk mencapai standar kompetensi lulusan, sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan yang harus dimiliki pada setiap mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, sehingga dari kompetensi inti ini merupakan anak tangga dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Dan dari kompetensi inti ini ada turunannya lagi, yaitu dinamakan kompetensi dasar. Nah, antara kompetensi inti dan kompetensi dasar ini dilakukan semata-mata untuk mencapai pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Sehingga kompetensi dasar merupakan penjelas atau penjabaran dari apa yang ada pada kompetensi inti. Seperti misalkan di dalam kompetensi inti sikap spiritual terdapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dari isi kompetensi inti ini dijelaskan kembali di dalam kompetensi dasar, yaitu menghargai dan menghayati dalam hal bahwa kemampuan berbahasa Arab merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kompetensi inti dari kompetensi
keterampilan dan juga pengetahuan sama, yaitu dijelaskan kembali di kompetensi dasar. Nah, sehingga KD atau kompetensi dasar merupakan penjelas atau penjabaran dari apa yang ada di KI yang melaksanakan seperti KI ini merencanakan dan KD yang melaksanakan. Nah, namun di dalam KD terdapat sikap sosial dan sikap spiritual. Nah, kedua kompetensi ini tidak diajarkan secara langsung, namun kedua kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial ini diajarkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan tetap memperhatikan pada karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan serta keadaan atau kondisi dari peserta didik. Nah, adapun aspek-aspek materi pembelajarannya yaitu contoh dari kelas 7 semester ganjil yang bertema at-ta'aruf. Dari kompetensi pengetahuannya yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, makna, dan gramatikal dari teks sederhana yang bertema at-ta'aruf. Kemudian melibatkan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan negara atau asal daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, atau min aina. Selanjutnya yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada khobarnya. Nah, kemudian dari kompetensi keterampilannya yaitu mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dengan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, min aina dari materi at-ta'aruf ini. Kemudian menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal mubtada dan khobarnya. Nah, di keterampilan ini materi at-ta'aruf tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi juga didemonstrasikan, diperagakan bagaimana kita memperkenalkan diri kita dan orang lain. Selanjutnya, analisis perbandingan KMA nomor 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014. Yang pertama dari substansi materi pelajarannya. Di KMA 183 tahun 2019 ini materinya lebih disesuaikan dengan kehidupan masyarakat terkini dibanding KMA nomor 185. Yang kedua yaitu memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Ini ada di KMA nomor 183, sedangkan di KMA nomor 165 tidak ada. Nah, yang ketiga yakni penjelasan mengenai KI dan KD. Penjelasan mengenai KI dan KD ini lebih banyak dipaparkan di KMA nomor 165 dibandingkan KMA nomor 183. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.